merupakan putra dari Raden Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur yang sekarang makamnya berada di Cikalong, Kabupaten Cianjur. Teman-teman di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini saya sendiri, nggak sama Mang Akri karena kegiatan siang di bulan puasa, jadi nggak ada kegiatan, tidur. Kebetulan saya juga sekarang lagi berada di ex kamar saya dulu sebelum menikah di pesantren. Jadi kalau siang saya sering kesini kalau bulan puasa, siang malam. Jadi di sini tuh tenang, kalem gitu. Karena anak-anak santri kebanyakan tidur siang, jadi nggak berisik gitu. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa tahun ini berkah buat kita semuanya. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mitos dan legenda tentang Gunung Gede Pangrango, ya sambil ngebuburit lah gitu kan. Jadi Gunung Gede Pangrango ini adalah salah satu gunung di Pulau Jawa yang paling digemari menurut saya. Mungkin karena memang dekat dari ibu kota, jadi mudah dijangkau. Jadi karyawan dan pelajar di weekend terutama itu kan bisa ngejar waktu kalau ke Gunung Gede, kalau yang mempunyai hobi kegiatan di luar ruangan, dalam hal ini pendakian gitu. Gunung Gede ini statusnya masih aktif. Letusan terakhir itu 1957, dan menurut catatan Gunung Gede pertama kali meletus, catatan modern mungkin ya, yang sudah diketahui manusia, nggak tahu kalau Gunung Purba gitu kan. Catatan menulis bahwa Gunung Gede pertama kali meletus itu sekitar 1748 atau 1749. Nah, dari letusan ini membentuk aliran lava yang bergerak ke arah Kawah Lanang. Salah satu aliran lava ini yang sekarang ke arah air panas, tuh tempat wisata air panas. 100 tahun setelah ledakan pertama, tepatnya tanggal 12 November 1840, terjadi ledakan kedua. Ledakan kedua ini diiringi dengan guncangan dahsyat dan menyemburkan api kurang lebih 50 meter di atas kawah. Ledakan susulan terjadi pada tanggal 1 Desember 1840. Kali ini bukan hanya api yang disemburkan oleh kawah gunung, tetapi juga batu yang membumbung kurang lebih 200 meter di atas kawah. Nah, pada tanggal 6 Maret 1980, Gunung Gede Pangrango waktu itu ditetapkan menjadi Taman Nasional melalui SK Kementerian Pertanian. Selain 4 taman nasional lain, diantaranya Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat pada waktu itu, sekarang masuk ke wilayah Provinsi Banten. Lalu ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya pada tahun 1977, UNESCO menetapkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau Gunung Gede Pangrango waktu itu menjadi cagar biosfer. Apa itu cagar biosfer? Cagar biosfer adalah suatu kawasan ekosistem yang keberadaannya diakui oleh dunia sebagai bagian dari program Man and Biosphere UNESCO PBB. Program ini ditujukan untuk mempromosikan konservasi dan keanekaragaman hayati untuk pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan. Kurang lebih begitu teman-teman menurut Wikipedia ya. Lanjut ke legenda dan mitos di Gunung Gede sendiri. Jadi oleh masyarakat sekitar dipercaya bahwa Gunung Gede ini didiami oleh sosok yang sangat dihormati, terutama oleh warga masyarakat Cianjur, yaitu Eyang Haji Surya Kencana. Nah, mengenai cerita Eyang Haji Surya Kencana atau Pangeran Surya Kencana atau Prabu Surya Kencana ini sendiri ada dua versi. Yang pertama, versi beliau adalah anak seorang pendiri Cianjur bernama Raden Arya Wiratanudatar. Versi kedua itu adalah beliau sebagai seorang raja terakhir Siliwangi. Nah, untuk yang akan kita bahas kali ini adalah tentang
Eyang Surya Kencana sebagai putra dari Dalam Cikundul atau Raden Arya Wiratanudatar sebagai pendiri Cianjur. Raden Haji Surya Kencana sendiri memiliki nama lengkap Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, merupakan putra dari Raden Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur yang sekarang makamnya berada di Cikalong, Kabupaten Cianjur. Pangeran Surya Kencana sendiri dinikahkan oleh ayahnya Raden Arya Wiratanudatar dengan salah satu putri Jin. Hal yang sama juga terjadi pada dua orang saudara dari Eyang Haji Surya Kencana, yaitu Raden Endang Sukaisi yang bersemayam di Gunung Ciremai dan Raden Andika atau Andaka Wirusa Jagat yang bersemayam di Gunung Sanggabuana Karawang. Teman-teman, terkait dengan sejarah dari Eyang Haji Surya Kencana ini, tentunya teman-teman sudah banyak yang mengetahui karena memang sejarah mengenai Eyang Haji ini banyak sekali versi yang berkembang di masyarakat. Jadi berdasarkan sejarahnya pada sekitar tahun 1529 terdapatlah kerajaan Talaga yang berada di Cirebon. Pada tahun-tahun tersebut sudah terjadi penyebaran Islam di Nusantara. Nah, menurut ceritanya kerajaan Talaga sendiri menolak untuk menerima ajaran Islam. Tapi tidak semua keturunan dari kerajaan Talaga ini juga menolak ajaran Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah Raden Arya Wangsagoparana. Nah, tapi keinginan dari Raden Arya Wangsagoparana untuk memeluk Islam tentunya tidak mendapatkan jalan yang mulus atau ditentang oleh ayahnya sendiri. Sehingga Raden Arya Wangsagoparana meninggalkan keraton Talaga dan menuju ke Sagalaherang di daerah Subang. Di Sagalaherang beliau mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-17 dan meninggal di kampung Nangkaberit, Sagalaherang. Nah, beliau mempunyai putra-putri, di antaranya yaitu Raden Jaya Sasana, yang kedua Chandra Manggala, yang ketiga Santan Kumban, yang keempat Yudanagara, yang kelima Nawing Chandra Dirana, yang keenam Santan Yudanagara, dan yang ketujuh adalah Nyimas Murti. Oke teman-teman, dari Raden Arya Wangsagoparana ini melahirkan keturunan-keturunan yang kelak akan menjadi pemimpin di Cianjur. Nah, salah satunya adalah keturunan dari Raden Jaya Sasana atau yang kemudian menjadi Bupati Cianjur yang pertama yang bergelar Raden Arya Wiratanudatar yang makamnya berada di Cikalong, Kabupaten Cianjur. Raden Jaya Sasana atau Dalam Cikundul itu meninggalkan Sagalaherang lalu bermukim di daerah Cijagang, Cikalong Kulon. Kampung Cijagang atau Cikalong Kulon ini dulu merupakan pusat pemerintahan dari Cianjur itu sendiri. Raden Arya Wiratanudatar atau Raden Jaya Sasana menjadi Bupati Cianjur di periode waktu 1677 sampai 1691. Meninggal dunia antara tahun 1681 sampai dengan tahun 1706. Nah, Raden Jaya Sasana atau Bupati Cianjur pertama atau Raden Arya Wiratanudatar meninggalkan putra-putri. Di antaranya Dalem Anam atau Raden Arya Natamanggala, Dalem Arya Martayuda atau dikenal dengan Dalem Sarampat, Dalem Arya Tirta di Karawang, Dalem Arya Wiramanggala atau biasa disebut Dalem Tarikolot di daerah Cikalong juga, Dalem Arya Suradiwangsa atau Dalem Panembong, lalu ada Nyimas Kaluntar, ada Nyimas Karangan, lalu ada Nyimas Jenggot, dan yang terakhir Nyimas Bogem. Lalu siapakah Eyang Surya Kencana atau keturunan dari manakah Eyang Surya Kencana ini? Menurut sebagian cerita, jadi Raden Arya Wiratanudatar ini juga beristrikan bangsa Jin. Nah, dari bangsa Jin ini melahirkanlah Eyang Haji Surya Kencana, Raden Endang Sukaisih, dan Raden Andika Wirusa Jagat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Raden Surya Kencana atau Eyang Haji Surya Kencana itu bersemayam di Gunung Gede. Raden Endang Sukaisih itu bersemayam di Gunung Ciremai, Cirebon. Dan Raden Andika Wirusa Jagat
atau ada juga yang menyebutnya Andaka Wirusa Jagat, itu bersemayam di Gunung Sanggabuana, Karawang. Eyang Haji Surya Kencana ini bersemayam di Gunung Gede. Jadi di Gunung Gede kalau teman-teman tahu itu ada beberapa tempat yang misalnya ada tempat Leit Salawe Jajar, Salawe Manggar gitu kan. Leit itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti lumbung. Ya, Salawe Jajar mungkin 25, Salawe itu 25, Jajar itu mungkin 25 jajar, entahlah gitu ya. Tapi arti harfiahnya seperti itu. Jadi Leit Salawe Jajar atau lumbung yang berjajar 25 baris mungkin seperti itu. Juga ada yang disebut kebun kelapa Salawe Tangkal. Petilasan Eyang Haji Surya Kencana itu dipercaya berupa sebuah batu yang berada di tengah-tengah alun-alun Surya Kencana atau yang disebut batu pelana. Nah, kalau teman-teman yang tahu pernah mendaki ke Gunung Gede, di tengah alun-alun Surya Kencana itu ada berupa batu yang seperti lengkungan, seperti tempat duduk. Nah, jadi beberapa tempat yang dijaga oleh anak buah Eyang Haji Surya Kencana, misalnya ada Batu Dongdang yang dijaga oleh Mbah Layang Gading. Lalu ada juga Kawah Gunung Gede. Nah, kalau Kawah Gunung Gede ini dijaga oleh Mbah Kalijaga. Lalu ada juga Mbah Serah. Nah, Mbah Serah ini menjaga Lawang Saketeng. Nah, Lawang Saketeng ini dipercaya berada di sekitaran Batu Kukus, pos Batu Kukus. Jadi ada terdapat batu kanan kiri dan sekitaran pos Batu Kukus. Nah, itu yang disebut Lawang Saketeng yang dijaga oleh Mbah Serah. Lalu ada Mbah Jaya Kesuma. Nah, Mbah Jaya Kesuma ini dipercaya menjaga Gunung Sela. Jadi Gunung Sela ini bukan jalur pendakian teman-teman, itu gunung penyangga Gunung Gede. Lalu ada juga Mbah Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok yang dipercaya menjaga dua buah batu besar yang berada di parkiran bis. Kalau teman-teman yang tahu di Cibodas ada parkiran bis yang di bawah, yang pertama itu ada dua buah batu besar yang dipercaya dijaga oleh Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok. Konon batu itu pernah mau dipindah dulu menggunakan alat berat, juga menggunakan bor, tapi yang terjadi malah alat berat sama bornya yang sakit, batunya baik-baik aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi mungkin sedikit cerita yang saya rangkum mengenai Eyang Haji Surya Kencana berdasarkan cerita versi masyarakat yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Jadi beliau ini adalah merupakan putra dari Raden Arya Wiratanudatar atau Raden Jaya Sasana, pendiri sekaligus Bupati Cianjur yang pertama. Nah, untuk versi kedua, jadi versi kedua ini adalah Prabu Surya Kencana yang dipercaya merupakan raja terakhir Pajajaran yang pada waktu itu beliau diserang oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Jadi koalisi kesultanan ini untuk mengislamkan Pajajaran, tapi beliau dan keluarganya tidak mau dan melarikan diri ke Gunung Gede. Nah, konon tersebutlah nama Raga Mulya. Raga Mulya ini merupakan raja terakhir Pajajaran. Nah, dalam naskah Wangsakerta disebut juga sebagai Prabu Surya Kencana. Sedangkan dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Nusya Mulya. Nah, teman-teman, kalian percaya versi yang mana? Versi pertama sebagai Eyang Haji Surya Kencana merupakan putra dari pendiri Cianjur atau Raden Arya Wiratanudatar atau Raden Jaya Sasana yang menikah dengan Putri Jin, atau versi kedua sebagai Prabu Surya Kencana yang merupakan raja terakhir dari Pajajaran. Tapi untuk versi manapun yang kalian percaya teman-teman, menurut saya itu nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita ikut menjaga Gunung Gede ini sebagai tempat yang disakralkan. Disakralkan dalam artian disakralkan secara wilayah yang memang disakralkan berdasarkan cerita dari leluhur-leluhur kami, kakek-kakek kami, juga yang disakralkan sebagai tempat konservasi, di mana Gunung Gede merupakan hulu air dari beberapa sungai besar, di
di mana Gunung Gede juga merupakan habitat hewan-hewan yang dilindungi, di mana Gunung Gede juga merupakan rumah bagi jutaan keanekaragaman hayati yang tentu harus kita lindungi, di mana Gunung Gede merupakan pabrik oksigen, salah satu pabrik oksigen terbesar yang tentunya harus benar-benar kita jaga, teman-teman. Nah, untuk itu saya mohon untuk ya cobalah kita tetap berlaku sopan dimanapun berada, gitu kan, terutama di Gunung Gede dalam hal ini. Jangan sampai kejadian seperti yang sudah-sudah. Untuk kami Gunung Gede itu kami sakralkan, untuk warga sekitar tempat ini sangat-sangat disakralkan, tapi ada segelintir oknum yang tiba-tiba datang berfoto bugil di tengah alun-alun dengan mengatasnamakan seni. Menurut saya itu agak sedikit membuat sakit hati, gitu kan, teman-teman. Juga selain itu untuk para pendaki, sekali lagi kami mohon untuk kita saling menjaga, kita saling membantu dengan cara silakan menikmati Gunung Gede, silakan menikmati alamnya, silakan menikmati Gunung Pangrango, tapi dengan tetap menjaga. Dengan cara apa? Yang paling kecil, misalnya membawa sendiri sampah kalian mendaki. Begitu saja, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja sedikit dari saya tentang legenda dan mitos Gunung Gede Pangrango. Sebetulnya sudah banyak dibahas oleh banyak vlogger, oleh banyak blogger tentang legenda dan mitos Gunung Gede ini. Jadi ini sih bukan acuan, tapi saya hanya menceritakan yang banyak diceritakan oleh masyarakat. Mohon maaf kalau memang tidak berkenan. Kalau ada teman-teman yang mempunyai versi lain, silahkan komen di bawah untuk kita sama-sama belajar. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif. Jangan lupa sampai maghrib puasanya. Jangan mencoba untuk mengganjal di tengah-tengah, biar kuat sampai maghrib ya. Salam damai Indonesia.